warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berusaha menolong teman-teman semuanya yang sedang menempuh pendidikan baik S1, S2 maupun S3 yang sekiranya sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan judul penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ini adalah trik yang saya gunakan ketika sedang mengalami kebingungan untuk mendapatkan judul karya akhir maupun judul dari penelitian. Ini bisa dipraktekkan oleh jenengan semuanya, ya. Dan semoga ini mudah sekali. Jadi nanti insya Allah mudah sekali dilaksanakan di awal. Terus kemudian ketika sampean nanti dipertemukan dengan dosen pembimbing, jadi nanti sampean pasti, ya sebagian besar saya yakin pasti akan di ACC itu. Oke, langsung saja. Ini trik dari saya ya, ini bukan curang, tapi ini memang trik yang bisa sampean gunakan agar nanti bisa cepat untuk menyelesaikan studi Anda. Oke. Langsung saja ini ya, karena saya merupakan salah satu pengajar di kampus PTKIN ya, kampus Islam. Jadi ini saya mengajarnya di Purwokerto. Jadi ini saya kiblatnya ini saya gunakan adalah dari repositori Uinsuka. Jadi ketika sampean mau mencari judul penelitian, ya dicarilah ya di perbandingan apple to apple atau kampus yang hampir seirama lah ya, yang mengangkat setema sejurusan, maksudnya jurusannya hampir sama, kampusnya ya grade-nya grade pengajarannya sama, tapi misalkan memiliki kualitas yang lebih bagus. Kalau saya di Purwokerto, ini saya ambil contoh dari Uinsuka. Oke. Untuk bisa nanti sampean dapat judul, yang pertama dilakukan adalah gampang ini ya. Langsung sampean buka di Google ya, di google.com ini. Terus kemudian search saja. Kalau saya di sini adalah langsung search untuk repositori di Uinsuka. Saya sendiri pengajar di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi ini coba saya buka. Langsung ya akan keluar seperti ini ketika saya cari. Terus kemudian langsung saja dibuka di dalamnya, atau kalau di Uinsuka ini langsung bisa saya browse by subject. Oke, by subject. Terus kemudian saya cari yang temanya ya, temanya sama dengan jurusan kita. Kalau saya ya pengajar di Sejarah Peradaban Islam, ya saya akan buka ini. Oke. Saya buka di sini lah. Di sini sudah ada judul sejumlah 1132, teman-teman. 1132. Berarti ini bisa menjadi patokan sampean nanti akan ada kemungkinan dapat 1132 judul. Itu yang saya katakan. Oke, coba secara sekilas kita kita lihat dulu ya. Secara sekilas kita lihat dulu judul-judulnya. Terus kemudian kita baca masing-masing judul. Nah, misalkan ada 1, 2, 3, sampean merasa punya ketertarikan untuk membahas di subjek yang sama. Nah, nanti itu sampean copy saja. Sampean copy judulnya, terus kemudian sampean pindahkan ke note ya. Ini karena saya bawa HP ya nggak bisa untuk ngopi. Coba tadi sudah saya ada yang sudah saya catat ini, coba saya buka. Nah, ini saya sudah ngopi sekitar 5 judul ya. Jadi saya ambil dari repositori tersebut. Enak. Ini misalkan yang pertama, ini judulnya ini ya, peran pemikiran politik Said Abdul A'la ini sampai terakhir. Terus kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa dan perjuangannya. Terus kemudian akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi upacara. Ini 5 ini. Usahakan 5-5-nya itu sampean punya kemampuan untuk nantinya untuk melakukan penelitian di bidang tersebut. Terus kemudian memungkinkan sampean agar nanti bisa lulus tepat waktu itu. Terus kalau bisa temanya yang hampir sama lah ya, yang hampir sama. Jadi tidak loncat, kalau fokus sejarah ya sejarah, fokus budaya seperti itu. Atau bisa dua-duanya. Ini saya hanya ngambil sampel 5. Jadi semakin banyak sampean nanti sampel, kalau bisa ya 10 lah ya. Dari 10 itu, terus kemudian sampean pilah lagi ya. Sampean pilah. Lah ini kemudian saya pilah, saya ambil 2 dari 5 ini. Yaitu yang pertama metamorfosis, gerakan Islam politik
pemerintahan ini kan saya ambil dari judul nomor 5 ya. Metamorfosis gerakan Islam politik, respon gerakan Islam terhadap pemerintahan Orde Baru. Nah, ini. Nah, triknya di sini teman-teman ya. Tipsnya itu di sini. Tinggal tinggal dimodifikasi sedikit. Contohnya di sini adalah saya memodifikasinya menjadi, kan kalau di atas kan pemerintahan Orde Baru ya. Coba ini saya modifikasi metamorfosis gerakan Islam politik terhadap pemerintahan Jokowi tahun 2014 sampai 2023 karena sekarang 2023. Jadi belum sampai berakhir 2024 ya. Nah, ini hanya saya ubah metamorfosisnya tidak saya jadikan sebagai judul besar tapi langsung metamorfosis gerakan Islam politik ya terhadap pemerintahan Jokowi tahun 2014 sampai 2023. Tuh. Jadi saya ganti yang Orde Baru dengan Jokowi. Nah, ini bisa nanti sampai ajukan semakin banyak contoh judul semakin bagus, semakin banyak opsi ini semakin bagus. Jadi ketika nanti sampean datang ke dosen pembimbing atau ke korprodi sampean atau dari pihak prodi yang menangani masalah seleksi judul ya, itu sampean nanti bisa menghadirkan beberapa judul, nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing akademik atau dengan koordinator prodi atau kaprodinya. Terus kemudian yang kedua opsinya saya ambil dari judul yang keempat, Kerajaan Saudi Arabia, deskripsi historis tentang pergulatan sosial politik 1902-1932. Nah, di sini saya modifikasi Kerajaan Mataram Islam yang di Jogja, deskripsi historis tentang pergulatan sosial politik, misalkan saya ganti abad 17-19 karena saya belum sempat buka tahun pastinya ya, saya agak lupa. Jadi saya ganti dengan Mataram Islam, deskripsi historis tentang pergulatan sosial politik abad 17 sampai 19. Jadi hanya saya modifikasi seperti ini, saya sudah dapat 2 judul. Ini saya tidak sampai 5 menit tadi lihat itu. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya semakin banyak nanti opsi judulnya itu bisa semakin semakin itu jangan sampai terus kemudian nantinya menghadirkan kebingungan mana yang mau saya gunakan. Nah, misalkan nanti punya opsi sekitar 3, 4, 5, baru sampai nanti pilih lagi. Oh, saya lebih fokusnya misalkan mau ke yang nomor 1 ini, misalkan metamorfosis gerakan Islam politik terhadap pemerintahan Jokowi tahun 2014-2023. Fokus penelitiannya adalah metamorfosis gerakan Islam politik. Terus kemudian batasan waktunya adalah batasan objeknya ya, batasan topik penelitiannya adalah masa pemerintahan Jokowi. Tahunnya 2014-2023. Baru kemudian nanti sampean buka contohnya ya, kembali ke yang repositori ya teman-teman. Kan nanti setelah sampean dapat judul, misalkan alhamdulillah sudah di ACC, terus kemudian sudah dapat pembimbing ya untuk skripsi maupun untuk tesis maupun untuk disertasi, baru kemudian sampean buka lagi repositori. Kalau yang saya pilih kan yang metamorfosis ini ya. Saya cari lagi yang di sini ya, metamorfosis ini sudah saya klik saja. Saya klik di sini, terus kemudian coba dibuka ya, yang langsung di-download saja yang bab pertamanya. Nah, tinggal dibaca bab pertamanya itu kan biasanya setelah pengesahan dan sebagainya. Bab pertama sampean baca, ini sebagai gambaran nanti sampean ketika harus menyusun proposalnya. Jadi enak sekali sampean di sini sudah, ini bukan plagiasi ya, ini hanya tips agar sampean tidak mengalami kesulitan di sini. Jadi dimulai di sini sampean sudah dapat ya, mungkin nanti ada perbedaan karena ini sudah masuk di skripsi ya, sudah masuk di skripsi. Tapi paling tidak sampai nanti tinggal ngubah. Kalau di proposal kan biasanya menggunakan kata-kata futuristik, akan menggunakan teori, akan menggunakan metode, akan membahas ya, akan memuat dan sebagainya. Tapi kalau di sini yang dalam bentuk skripsi ini kan sudah memuat ya. Jadi nanti tinggal sampean ubah lagi ke ya, intinya ini sebagai pegangan sampean untuk nyusun proposal skripsi. Tapi pola ini kan yang sudah ada di skripsi ini kan pasti sudah melalui tahap bimbingan kepada pembimbingnya ya, terus kemudian tahap ujian atau kalau di PTKIN munakosah ya berarti otomatis sudah teruji. Jadi nanti ini dapat dikatakan sebagai pedoman sampean ketika menyusun, tergantung nanti kalau seperti ini menggunakan menggunakan footnote, kalau di sampean menggunakan innote, tinggal disesuaikan dengan panduan penyusunan skripsi di kampusnya masing-masing seperti itu. Jadi
Enak ini sampean tinggal baca ini sampai akhir di sistematika pembahasan ya. Sistematika pembahasan, nah itu sudah. Sampean ikuti saja ini. Selesai ini landasan teori dan sebagainya, ya sudah selesai. Jadi nanti sampean sudah bisa nyusun apa itu proposal skripsi ini. Sudah selesai jadi enak sampean. Jadi skripsinya ya tinggal apa itu proposalnya ya tinggal diajukan sesuai dengan judul yang sampean pilih tadi. Kalau saya kan milihnya yang metamorfosis, ya berarti otomatis apa itu yang sesuai dengan ini seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini tips agar agar apa itu proposal sampean bisa mudah untuk diterima. Insya Allah ini saya meyakini ya. Saya meyakini kalau sampean mengajukan judul yang mengikuti pola seperti ini agar sampean tidak pusing. Biasanya kan banyak yang mahasiswa itu yang pusing ketika menentukan ya judul akhir ya, judul rencana ya, judul karya akhirnya. Nah, di sini saya beri opsi itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.